Salam pembaharuan, ketemu lagi di channel Nafas Pembaharuan. Saudara, setelah SBY dan Ibas memberi wejangan kepada Presiden Jokowi dan tak digubris dan malah jadi bahan tertawaan, ternyata ada yang nggak terima, majikannya dilecehkan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kadrun Tifa yang jelas-jelas mendukung SBY berkuasa lagi di tahun 2024. Dr. Tifa sengaja menyinggung Jokowi soal akan tarik hutang lagi di tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, epidemiolog Dr. Tifa juga menyentil Presiden Jokowi soal pemerintah Jepang yang akan memberikan utang ke Indonesia senilai kurang lebih 43,6 miliar yen atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Dr. Tifa pun lewat unggahannya di Twitter @drtifa pada Selasa 8 Agustus 2022 lalu menyebut Jokowi utang kesana kemari untuk membangun infrastruktur. Namun kata Tifa, setelah infrastruktur itu jadi, kemudian dijual lagi dengan harga murah atau dibiarkan mangkrak. Utang kesana kemari untuk bangun infrastruktur. Infrastruktur yang telah jadi dijual lagi dengan harga murah atau dibiarkan mangkrak, ujar Dr. Tifa. Ngomong-ngomong soal mangkrak, apa Dr. Tifa nggak sadar kalau Bapak Mangkrak Indonesia adalah majikannya sendiri? Ya, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Ini yang namanya mau nyerang Jokowi malah tampol muka SBY. Mau nyerang pemerintah malah tampar bos sendiri. Kan sudah jelas yang punya proyek mangkrak adalah SBY. Sebut saja proyek Candi Hambalang. Anda tentu masih ingat dengan mega proyek Hambalang. Ya, proyek kompleks olahraga yang bernilai hingga 2,5 triliun itu bertahun-tahun menjadi barang rongsokan. Pembangunan proyek tersebut dimulai pada tahun 2010 lalu dan diberhentikan 1 tahun setelahnya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktik korupsi dalam proses pembangunannya. Mangkrak selama bertahun-tahun karena tersandung kasus korupsi, kini gedung Wisma Atlet Hambalang sangat miris dan terbengkalai. Wisma Atlet Hambalang sebelumnya menjadi proyek yang cukup prestisius di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mulanya, pembangunan Wisma Atlet tersebut akan digunakan sebagai tempat pemusatan para atlet Indonesia. Namun, pembangunan proyek yang terdiri dari jumlah gedung tersebut terhenti di tengah jalan. Ya, proyek senilai 2,5 triliun seluas 32 hektar tersebut yang dimulai dibangun pada 2010 itu malah dikorupsi. Kasus itu dikenal sebagai korupsi pembangunan pusat pendidikan atau pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON Hambalang pada 2010 hingga 2012. Sejumlah politikus seperti Nasaruddin, Andi Malarangen, Anas Urbaningrum, hingga Angelina Sondak terjerat dalam salah satu korupsi terbesar di Indonesia itu. Proyek Hambalang pun akhirnya dihentikan meski sebagian pembangunan sudah berjalan sebelumnya. Lantas seperti apa potret Wisma Atlet Hambalang yang kerap disebut sebagai Candi Hambalang itu? Inilah penampakan Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak selama bertahun-tahun. Dapat kamu lihat kalau proyek yang terletak di Bogor, Jawa Barat tersebut terdiri dari sejumlah gedung. Kini tiap bangunan sudah tak terurus dan terbengkalai. Sebagian rangka terlihat menjuntai dan belum dilapisi batu bata dan semen. Rupanya tidak cuma bangunan gedung yang terlihat mengkhawatirkan. Bahkan area sekitar gedung yang sudah jadi pun turut terbengkalai. Salah satunya adalah pagar pembatas dan papan proyek yang rusak. Saking tak terurusnya, sekitar lokasi proyek juga ditumbuhi ilalang yang cukup tinggi. Menurut pemberitaan media, ilalang tersebut tumbuh tinggi mencapai 2 meter hingga 3 meter. Warga di lokasi juga menyatakan bahwa Wisma Atlet Hambalang menjadi lokasi yang sangat angker. Selain gedung yang terbengkalai, di dalam salah satu ruangan juga pernah ditemukan barang-barang yang dibiarkan begitu saja.
Barang ini ditemukan pada tahun 2016 silam di sebuah ruangan yang sudah jadi. Beberapa benda tersebut adalah air conditioner atau AC hingga WC duduk. Presiden Joko Widodo rupanya sempat meninjau Wisma Atlet Hambalang beberapa waktu lalu. Bangunan yang kini mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan oleh Jokowi. Dari mati surinya, bangunan itu akan disulap menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam konferensi pers pada Senin 15 Maret 2021 lalu. Rencana untuk kembali memproyeksikan kompleks olahraga Hambalang telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah. Dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA, kata Zainuddin. Zainuddin mengatakan, pemerintah akan kembali mereview terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melihat sejumlah pemangku kepentingan terkait perihal desain olahraga nasional. Dalam kesempatan itu juga, Presiden Jokowi melihat-lihat kondisi bangunan yang cukup mengkhawatirkan. Ada rencana kalau Jokowi akan melanjutkan proyek yang mangkrak tersebut. Hanya saja, sampai saat ini, kelanjutan proyek tersebut belum jelas. Bagaimana? Apakah kamu setuju kalau proyek ini dilanjutkan?